Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan memaparkan mengenai penerapan risiko pada perbankan syariah, yakni risiko pasar, kredit, dan likuiditas. Kelompok kami terdiri dari Dimas Indra Aditya, NPM 0081, ada Devi Septianing Tias, NPM 0091, ada Muhammad Jodi, NPM 0101, dan ada Luksita Sistianingsih, NPM 0111. Paparan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administrasi akibat perubahan harga pasar, antara lain berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Tujuan utama manajemen risiko pasar adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan bank syariah. Risiko pasar mencakup 4 hal, yaitu risiko tingkat suku bunga, risiko pertukaran mata uang, risiko harga, dan risiko likuiditas. Oleh karena itu, bank syariah menghadapi semacam tingkat bunga berupa pricing risk yang meliputi hal-hal berikut. A. Direct competitor market, yaitu tingkat bagi hasil dari bank-bank yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah. B. Indirect competitor market rate, yaitu tingkat bunga pada bank-bank konvensional. Yang C. Expect competitive return for investor, yaitu hasil investasi yang kompetitif yang diharapkan oleh investor. Berikut ada contoh kasus risiko pasar. Contoh kasusnya, pembiayaan sewa ditetapkan di muka dan dapat diubah kemudian hari, tetapi harus berdasarkan kesepakatan dua belah pihak. Keharusan adanya kesepakatan ini tidak mudah bagi bank untuk melakukan penyesuaian harga sewa meskipun suku bunga pada bank konvensional meningkat. Selanjutnya ada penerapan manajemen risiko pasar. Yang A. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, serta DPS. Dalam melakukan penerapan manajemen risiko melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, serta Dewan Pengawas Syariah untuk risiko pasar, maka bank syariah perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, serta DPS. Wewenang dan tanggung jawab direksi setidaknya meliputi hal-hal berikut. Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar telah mencangkup aktivitas trending harian, jangka menengah, maupun jangka panjang. Yang kedua, ada direksi harus memastikan bahwa kebijakan dan prosedur mengenai kebijakan manajemen aset dan kewajiban bank syariah secara keseluruhan sesuai dengan pilihan bisnis yang diambil bank syariah. Yang kedua, ada wewenang dari tanggung jawab DPS adalah sebagai berikut. DPS harus melakukan evaluasi atau kebijakan manajemen risiko, khususnya aspek risiko pasar yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. Yang kedua, DPS harus mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen, khususnya aspek risiko pasar yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. Yang kedua, ada sumber daya insani. Kualitas pegawai pelaksanaan aktivitas yang terkait dengan risiko pasar harus memadai, di mana setidaknya mereka memahami filosofi pengambilan risiko dan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pasar. Yang terakhir ada organisasi manajemen risiko. Penetapan struktur organisasi, perangkat, dan kelengkapan unit atau fungsi yang terkait dengan penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar harus disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha bank syariah. Dalam rangka melengkapi komite manajemen risiko khususnya terkait pengelolaan risiko pasar, bank syariah dapat memiliki komite manajemen aset dan kewajiban yang juga melakukan pengelolaan likuiditas bank syariah. Selanjutnya ada kebijakan prosedur
dan penetapan limit. Strategi manajemen risiko. Dalam menetapkan strategi manajemen risiko untuk risiko pasar bank syariah juga harus mempertimbangkan strategi bisnis, posisi pasar, komposisi instrumen, dan kategori nasabah bank syariah. Yang kedua ada tingkat risiko yang akan diambil dan ditoleransi. Tingkat risiko yang akan diambil oleh bank akan tercermin dari komposisi aset dan kewajiban serta strategi gapping yang dilakukan oleh bank syariah. Toleransi risiko untuk risiko pasar harus menggambarkan tingkat risiko pasar yang akan diambil bank syariah untuk menunjang strategi bank syariah saat ini maupun ke depan. Yang ketiga ada kebijakan dan prosedur. Kebijakan bank syariah harus memuat dengan jelas hal-hal berikut. Yang pertama, tujuan memiliki posisi trading book dan banking book. Yang kedua, kebijakan pengelolaan portofolio, trading book, dan banking book. Yang terakhir ada limit. Bank syariah harus memastikan konsistensi antara berbagai jenis limit yang berbeda. Penetapan limit dapat ditetapkan secara berjenjang pada setiap level organisasi bank syariah. Misalnya, limit secara keseluruhan, limit portofolio, dan limit dealer. Bank syariah dapat menetapkan sebagai pemicu internal untuk mengantisipasi pencapaian maksimum limit. Sebagai contoh, menetapkan limit internal posisi devisa neto untuk mencegah terlampauinya batas yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku terutama dalam hal seluruh limit internal yang telah digunakan. Selanjutnya ada proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko pasar. Yang pertama ada identifikasi risiko pasar. Bank syariah harus memiliki proses identifikasi risiko yang disesuaikan dengan risiko pasar yang melekat pada aktivitas bisnis. Yang kedua ada pengukuran risiko pasar. A. Bank syariah wajib memiliki sistem atau model pengukuran risiko pasar. B. Sistem pengukuran harus meliputi menyediakan informasi, memiliki asumsi, didukung oleh sistem pengumpulan data yang memadai, terintegrasi dengan proses manajemen risiko. Yang ketiga ada data harus sesuai. Yang keempat mendokumentasikan data. Yang proses tinjauan dan lain-lain. Yang ketiga ada pemantauan risiko pasar. Bank syariah harus melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit secara harian. Yang sebagaimana diatur dalam kebijakan internal bank syariah. Yang keempat ada pengendalian risiko pasar. Manajemen harus mengambil langkah-langkah dalam rangka pengendalian risiko termasuk pencegahan terjadinya kerugian risiko pasar yang berlebihan. Yang terakhir ada sistem informasi manajemen risiko. Sistem informasi manajemen risiko pasar harus dapat mengkuantifikasikan eksposur risiko dan memantau perubahan faktor pasar seperti nilai tukar, harga ekuitas, dan harga komoditas secara harian dan real time basis agar dapat digunakan untuk memperkirakan potensi kerugian di masa depan. Penilaian risiko inheren untuk risiko pasar. Risiko inheren merupakan risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank syariah baik yang dapat dikuantifikasikan maupun tidak yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan syariah. Selanjutnya diteruskan oleh teman. Baik, saya Devi Septianing Tias, NPM 0091 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pembahasan selanjutnya adalah kualitas penerapan manajemen risiko pasar. Pada kualitas penerapan manajemen risiko pasar dapat dilihat dari 4 hal. Yang pertama ada tata kelola risiko. Tata kelola risiko mencakup evaluasi terhadap perumusan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Kemudian ada kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan serta tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, serta DPS.
Yang kedua ada kerangka manajemen resiko. Kerangka manajemen resiko mencakup evaluasi terhadap strategi manajemen resiko yang searah dengan tingkat resiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Kemudian ada kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen resiko secara efektif termasuk kejelasan, wewenang dan tanggung jawab serta kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit. Yang ketiga ada proses manajemen resiko, sistem informasi, dan sumber daya manusia. Nah, pada hal ini mencakup evaluasi terhadap proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian resiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko, dan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko. Yang keempat ada sistem pengendalian risiko. Nah, pada sistem pengendalian risiko mencakup evaluasi terhadap kecukupan sistem pengendalian intern dan kecukupan kaji ulang oleh pihak independen dalam bank baik oleh satuan kerja manajemen risiko maupun oleh satuan kerja audit intern. Selanjutnya kita beralih ke bab selanjutnya. Bab selanjutnya kita akan membahas mengenai manajemen risiko kredit. Nah, apa itu manajemen risiko kredit? Nah, risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Nah, pada risiko kredit meliputi risiko konsentrasi pembiayaan, counterparty credit risk, settlement risk, serta risiko kredit akibat country risk. Nah, pada risiko konsentrasi pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha lembaga. Kemudian ada counterparty credit risk, merupakan risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar. Selanjutnya ada juga settlement risk, yaitu risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan atau pembelian instrumen keuangan. Sedangkan country risk adalah risiko yang timbul dari ketidakpastian akibat memburuknya kondisi perekonomian suatu negara, kegagalan suatu negara dalam membayar utang, gejolak sosial politik dalam suatu negara, serta kebijakan suatu negara seperti rasionalis atau pengambilan aset, kontrol nilai tukar, dan atau devaluasi nilai tukar. Kemudian pembahasan selanjutnya ada profil resiko kredit. Nah, pada profil resiko kredit ini artinya adalah gambaran keseluruhan resiko yang melekat pada operasional bank syariah baik BUS maupun UUS. Nah, resiko inheren merupakan resiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank syariah baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank syariah. Kemudian, dalam menilai risiko inheren atas kredit, ada parameter atau indikator yang digunakan. Yang pertama ada komposisi portofolio aset termasuk jenis akad yang digunakan dan tingkat konsentrasi. Yang kedua ada kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan. Yang ketiga ada strategi penyediaan dana, dan yang terakhir ada faktor eksternal. Nah, pembahasan selanjutnya ada batas maksimum penyaluran dana atau BMPD. Nah, istilah BMPD dalam terminologi bank konvensional dikenal sebagai batas maksimum penyaluran kredit. Khusus untuk BUS dan UUS, batas maksimum penyaluran dananya diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selanjutnya, penyebab pembiayaan macet. Nah, pada penyebab pembiayaan macet, seluruh akad pembayaran memiliki resikonya masing-masing. Antonio pada 2001 dan Arifin pada 2002 menguraikan penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah
bank terlalu mudah memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditasnya. Akibatnya, penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai. Risiko ini akan semakin terlihat ketika perekonomian dilanda krisis. Nah, turunnya penjualan mengurangi penghasilan perusahaan sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar utang. Untuk itu, Arifin merekomendasikan untuk menekan risiko ini dengan cara memberikan batas wewenang keputusan pembiayaan bagi setiap petugas pembiayaan berdasarkan kapabilitasnya dan batas jumlah pembiayaan yang diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu serta dengan melakukan diversifikasi. Jadi, bank syariah harus mampu mengelola risiko kredit dengan semakin meningkatnya risiko akibat potensi kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Untuk itu, bank syariah harus memenuhi pengelolaan risiko piutang, murabahah, ijaroh, salam, istisna, mudarobah, dan musyarakah, dan yang lainnya. Bank harus mampu mengelola risiko kredit dalam portofolio pembiayaan terkait dengan kemungkinan default, penurunan kualitas, dan konsentrasi. Pembahasan selanjutnya adalah penerapan manajemen risiko kredit. Nah, terkait dengan manajemen risiko kredit, bagi bank syariah harus mencakup hal-hal berikut. Yang pertama adalah pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi serta DPS. Dalam penerapan manajemen risiko melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi serta DPS untuk risiko kredit, maka bank perlu menerapkan berbagai hal. Yang pertama adalah kewenangan dan tanggung jawab komisaris direksi serta DPS. Yang kedua ada sumber daya insani. Dan yang ketiga adalah organisasi manajemen risiko kredit. Yang kedua adalah kebijakan prosedur dan penetapan limit. Dalam melaksanakan kebijakan prosedur dan penetapan limit untuk risiko kredit, maka selain melaksanakan kebijakan prosedur dan penetapan limit, bank harus menambahkan penerapan beberapa hal dalam tipe aspek kebijakan prosedur dan penetapan limit sebagai berikut. Yang pertama ada strategi manajemen risiko. Kemudian ada tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Yang ketiga ada kebijakan dan prosedur. Dan yang terakhir ada limit. Penerapan manajemen risiko harus mencakup yang ketiga ada juga proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko kredit. Dalam menerapkan manajemen risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko untuk risiko kredit, maka bank perlu menambahkan penerapan beberapa hal. Yang pertama ada identifikasi risiko kredit. Kemudian yang kedua ada pengukuran risiko kredit. Yang ketiga ada pemantauan risiko kredit. Yang keempat ada pengendalian risiko kredit. Dan yang terakhir ada sistem informasi manajemen risiko kredit. Yang terakhir pada penerapan manajemen risiko kredit itu harus ada cakupan sistem pengendalian intern. Dalam melakukan penerapan manajemen risiko melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern untuk risiko kredit, bank syariah perlu menerapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada sistem kaji ulang. Yang kedua ada sistem review internal. Yang ketiga ada sistem pelaporan yang efisien dan efektif. Yang terakhir ada audit internal atas proses risiko kredit. Kemudian ada juga ATMR risiko kredit. Nah, dalam ATMR bank syariah khusus untuk risiko kredit dapat menggunakan pendekatan standar dan pendekatan berdasarkan internal rating. Nah, pada pendekatan standar itu peringkat kredit ditetapkan oleh lembaga pemeringkat eksternal yang diakui oleh otoritas jasa keuangan. Kalau yang untuk pendekatan internal itu bank syariah menggunakan teknik pengukuran risiko dengan pendekatan pemeringkatan internal harus melakukan pembaruan data secara berkala. Yang kedua ada alat pengukuran harus dapat mengukur exposure risiko inherent. Yang ketiga ada bank syariah harus mengembangkan dan menggunakan sistem pemeringkatan internal. Yang keempat ada bank yang menggunakan sistem pemeringkatan internal harus menyesuaikan sistem tersebut. Yang kelima ada prinsip pokok dalam penggunaan pemeringkatan internal.
yakni ada prosedur penggunaan sistem pemeringkatan internal. Yang kedua ada sistem pemeringkatan internal harus dapat mengidentifikasi secara dini perubahan profil resiko. Yang ketiga ada sistem pemeringkatan internal harus dievaluasi. Yang keempat, apabila bank menggunakan pemeringkatan internal, maka harus terdapat prosedur formal yang memastikan bahwa penetapan kualitas aset dan cadangan pemeringkatan adalah lebih prudent atau sama dengan ketentuan terkait yang berlaku. Yang kelima ada laporan yang dihasilkan oleh pemeringkatan internal seperti laporan kondisi portofolio kredit harus disampaikan secara berkala kepada direksi. Kemudian pada penerapan manajemen risiko kredit itu juga ada parameter internal rating based. Nah, terdapat beberapa komponen yang dipakai dalam pendekatan internal rating based. Sebagaimana disebutkan sebagai berikut. Yang pertama ada probability of default. Hal ini mengacu pada besarnya kemungkinan nasabah mengalami ketidakmampuan dalam pengembalian kewajiban. Nah, PD ini merupakan estimasi ke depan dan biasanya dengan time horizon 1 tahun. Yang kedua ada loss given default atau LGD. LGD adalah estimasi potensi kerugian jika terjadi once prestasi. Besar LGD adalah 1 dikurangi recovery rate. Recovery rate adalah tingkat pengembalian pembiayaan setelah dilakukan upaya penagihan dan atau penjualan agunan atas pembiayaan macet. Yang ketiga ada exposure at default. Estimasi besarnya exposure pembiayaan pada saat terjadi once prestasi. Yang terakhir ada effective maturity. Nah, ini artinya adalah sisa jangka waktu pembiayaan. Komponen ini hanya dipakai untuk tagihan kepada pemerintah, korporasi, dan bank. Nah, demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Judi Alfayed, NPM 1801010101. Di sini saya menjelaskan yang pertama yaitu penilaian kualitas aset. Jadi di sini ada beberapa penilaian kualitas aset. Yang pertama itu ada penilaian aset produktif dan penilaian aset non produktif. Jadi aset produktif itu adalah penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk pembiayaan serta surat berharga syariah, sertifikat Bank Indonesia Syariah, penyertaan modal sementara, penempatan pada bank lain, komitmen dan kontingensi pada transaksi rekening administratif, dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dibersamakan dengan hal tersebut. Sedangkan untuk aset non-produktif adalah aset bank selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, serta rekening antar kantor dan suspend akun. Yang kedua ada penilaian kualitas pembayaran. Jadi penilaian atas kualitas aset produktif dalam bentuk pembayaran dilakukan berdasarkan faktor-faktor berikut. Yang pertama ada periode usaha, yang kedua ada kinerja nasabah, yang terakhir ada kemampuan membayar. Jadi penggolongan kualitas aset produktif dalam bentuk pembayaran ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian dengan mempertimbangkan komponen-komponen, yaitu yang telah saya sebutkan tadi di atas. Yang ketiga ada penilaian kualitas pembiayaan bagi hasil. Jadi untuk penilaian terhadap kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan bagi hasil atau mudharabah dilakukan berdasarkan kemampuan membayar mengacu pada ketetapan pembayaran pokok atau rasio terhadap PBH. Jadi PBH itu proyek bagi hasil atau perkiraan pendapatan yang akan diterima bank dari nasabah atas pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah setelah memperhitungkan nisbah bagi hasil dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo yang disepakati antar bank dan nasabah. Kemudian yang
keempat ada penilaian kualitas surat berharga syariah. Jadi kualitas aset produktif dalam bentuk surat berharga syariah ini dapat diakui berdasarkan nilai pasar atau surat berharga syariah, yaitu surat berharga yang bersedia untuk dijual dan surat berharga syariah dalam portofolio untuk diperdagangkan digolongkan lancar sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, aktif diperdagangkan Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, terdapat informasi nilai pasar secara transparan. Yang ketiga, telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu yang tepat sesuai dengan perjanjian. Dan yang terakhir, belum jatuh tempo. Kemudian yang kelima ada penilaian kualitas penempatan pada bank lain. Jadi penempatan pada bank lain ini adalah penanaman dana pada bank umum syariah, unit usaha syariah, dan BPRS, antara lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, pembiayaan, dan bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Yang keenam ada penilaian kualitas transaksi rekening administratif. Jadi transaksi rekening administratif adalah komitmen dan kontingensi berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas garansi, ekspektasi atau endorsement, irrevocable letter of credit atau LC, ekspektasi wesel impor atas dasar LC berjangka, standby LC, dan garansi lainnya berdasarkan prinsip syariah. Kualitas transaksi rekening administratif ditetapkan berdasarkan berikut. Yang pertama itu mengikuti kualitas penempatan pada bank apabila pihak lawan transaksi dari transaksi rekening administratif tersebut adalah bank. Kemudian yang kedua mengikuti kualitas pembiayaan apabila pihak lawan transaksi dari transaksi rekening administratif tersebut adalah nasabah. Dan yang terakhir ada penilaian kualitas agunan yang diambil alih. Jadi agunan yang diambil alih adalah sebagian atau seluruh agunan yang dibeli bank, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan dengan kewajiban untuk dicairkan kembali. Yang selanjutnya ada penyisihan penghapusan aset. Jadi bank wajib menghitung dan membentuk PPA terhadap aset produktif dan aset non produktif. PPA yang dihitung dan dibentuk berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk aset produktif dan cadangan khusus untuk aset non produktif. Dalam PPA itu wajib dibentuk yang pertama ada cadangan umum yang ditetapkan paling rendah sebesar 1% dari seluruh aset produktif yang digolongkan lancar. Yang kedua, pembentukan cadangan umum PPA tidak berlaku bagi yang pertama fasilitas pembiayaan belum ditarik yang merupakan bagian dari TRA, dan yang kedua bagian aset produktif yang dijamin dengan jaminan pemerintah Indonesia atau agunan tunai. Kemudian yang terakhir, syarat PPA wajib dibentuk itu pembentukan cadangan khusus PPA. Jadi untuk pembentukan cadangan khusus PPA ini ditetapkan minimal sebesar 5%, 15%, 50%, dan 100%. Kemudian ada cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN. Bank wajib membentuk CKPN sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Jadi akuntan dalam menghitung rasio kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM, Bank Syariah wajib memperhitungkan penyisihan penghapusan aset atau PPA atas aset produktif dan CKPN yang dibentuk.
Ketika hasil perhitungan PPA wajib dibentuk atas aset produktif lebih besar dari CKPN yang telah dibentuk, bank wajib memperhitungkan selisih perhitungan PPA dengan CKPN dengan pengurangan modal dalam perhitungan rasio KPMM. Selanjutnya ada mitigasi risiko berdasarkan aset. Jadi mitigasi risiko kredit adalah sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko kredit untuk meminimalisasikan kemungkinan terjadinya atau dampak dan kerugian pembiayaan. Untuk teknik-teknik yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu 1. Model pemeringkatan untuk pembiayaan perorangan. 2. Manajemen portofolio pembiayaan. 3. Agunan. 4. Pengawasan arus kas. 5. Manajemen pemulihan. Dan 6. Asuransi. Kemudian ada restrukturisasi pembayaran. Jadi di sini ada 4 restrukturisasi pembayaran. Yang pertama ada persyaratan restrukturisasi. Untuk persyaratan restrukturisasi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar. Nasabah ini adalah nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya secara penuh dan tidak termasuk pemberian potongan tagihan murabah sebagai apresiasi untuk nasabah yang membayar cicilan tepat waktu. Yang kedua itu, nasabah memiliki prospek usaha yang baik setelah restrukturisasi. Kemudian ada tata cara restrukturisasi. Restrukturisasi hanya dapat diberikan kepada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran, memiliki prospek usaha yang baik, dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Kemudian ada opsi restrukturisasi pembiayaan. Yang pertama ada rescheduling, reconditioning, dan yang terakhir ada restructuring. Kemudian yang terakhir ada hapus buku dan hapus tagih. Jadi hapus buku adalah tindakan administratif menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus atau menghilangkan hak tagih bank kepada nasabah. Sedangkan untuk hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan untuk selamanya. Kemudian ada penilaian risiko inheren untuk risiko kredit. Risiko inheren adalah risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank syariah, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak dapat dan berpotensi memengaruhi posisi keuangan bank syariah. Penilaian risiko inheren pada risiko kredit dilakukan per posisi dalam tren selama 12 terakhir untuk parameter yang bersifat kuantitatif. Kemudian ada kualitas penerapan manajemen risiko kredit. Jadi di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada tata kelola risiko. Tata kelola risiko mencakup evaluasi terhadap perumusan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko dan kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta DBS. Yang kedua, kerangka manajemen risiko. Kerangka manajemen risiko mencakup evaluasi terhadap strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko,
kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif, termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab. Kemudian, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penempatan limit. Yang ketiga ada proses manajemen risiko, sistem informasi dan sumber daya manusia. Proses manajemen risiko, sistem informasi dan sumber daya manusia mencakup evaluasi terhadap proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, kemudian kecukupan sistem informasi manajemen risiko, dan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko. Dan yang keempat atau yang terakhir, sistem pengendalian risiko. Jadi sistem pengendalian risiko mencakup evaluasi terhadap kecukupan sistem pengendalian intern dan kecukupan kaji ulang oleh pihak independen dalam bank, baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko atau SKMR maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern atau SKAI. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas, absen 0081. Kali ini saya akan menjelaskan tentang risiko likuiditas. Risiko likuiditas merupakan risiko yang paling fundamental dalam industri perbankan. Karena pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh bank bukanlah kerugian yang dialami, melainkan karena ketidakmampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Yang pertama, pengertian likuiditas. Likuiditas adalah kondisi di mana ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya risiko. Yang pertama ada kecermatan perencanaan arus kas, yang kedua ada ketepatan dalam mengatur struktur dana, yang ketiga ada ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas, yang keempat ada kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya. Yang selanjutnya ada faktor penyebab bank syariah mengalami likuiditas. Yang pertama ada turunnya kepercayaan masyarakat akan sistem perbankan. Yang kedua ketergantungan pada kelompok deposan. Yang ketiga, kesenjangan antara dana jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, keterbatasan instrumen keuangan untuk solusi likuiditas. Yang selanjutnya ada tujuan utama manajemen risiko terkait likuiditas. Yang pertama adalah memelihara kecukupan likuiditas bank. Yang kedua, menjaga likuiditas bank pada tingkat yang optimal. Yang ketiga, menjaga kepercayaan masyarakat terkait sistem perbankan. Selanjutnya ada klasifikasi risiko likuiditas. Yang pertama ada endogen dan yang kedua ada eksogen. Likuiditas endogen adalah kemampuan bank menjual aset di pasar yang likuid secara cepat dan tidak terlalu dipengaruhi oleh besar kecilnya transaksi. Sedangkan likuiditas eksogen adalah likuiditas yang ditimbulkan oleh struktur kewajiban bank. Bank dengan struktur kewajiban yang bertumbuh pada dana jangka pendek akan menghadapi risiko likuiditas yang lebih tinggi daripada bank dengan struktur kewajiban yang seimbang antara dana jangka pendek dan juga jangka panjang. Selanjutnya ada penerapan manajemen risiko likuiditas. Yang pertama ada pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan DPS. Dalam melakukan penerapan manajemen risiko melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, serta DPS untuk risiko likuiditas, maka selain melaksanakan pengawasan, Bank Syariah perlu menambahkan penerapan beberapa hal berikut. Yang pertama, ada kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Ada beberapa, yaitu memantau posisi dan risiko likuiditas secara berkala. Yang kedua, melakukan evaluasi terhadap posisi dan risiko likuiditas Bank Syariah. Yang selanjutnya melakukan penyesuaian kebijakan dan strategi manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap posisi dan risiko likuiditas. Selanjutnya ada kebijakan prosedur dan penetapan limit. Kebijakan prosedur dan penetapan limit yang pertama ada strategi manajemen risiko. Penyusunan strategi untuk risiko likuiditas perlu disusun untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Bank Syariah memperoleh sumber pendanaan arus kas. Selanjutnya, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Tingkat risiko yang diambil Bank Syariah tercermin dari komposisi aset dan kewajiban serta strategi gapping yang dilakukan oleh Bank Syariah.
Selanjutnya ada kebijakan dan prosedur. Ada beberapa di sini yaitu organisasi manajemen risiko likuiditas termasuk tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing unit atau fungsi yang terlibat, misalnya Dewan Komisaris, Direksi, Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, ALCO, dan sebagainya. Selanjutnya kebijakan mengenai ALCO termasuk keanggotaan, kualifikasi anggota, tugas dan tanggung jawab, serta frekuensi pertemuan. Selanjutnya ada limit. Limit resiko likuiditas harus konsisten dan relevan dengan bisnis bank syariah, kompleksitas kegiatan usaha, toleransi resiko, karakteristik produk, valuta, pasar di mana bank syariah tersebut aktif melakukan transaksi, data historis, tingkat probabilitas, dan modal yang tersedia. Kebijakan mengenai limit harus ditetapkan secara konsisten untuk mengelola risiko likuiditas, membatasi gap pendanaan pada berbagai jangka waktu, dan atau membatasi konsentrasi sumber pendanaan, instrumen atau segmen pasar tertentu. Selanjutnya ada proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem pengendalian risiko. Yang pertama, identifikasi risiko likuiditas. Dalam melakukan identifikasi, bank syariah harus melakukan analisis terhadap seluruh sumber risiko likuiditas. Sumber risiko likuiditas meliputi produk dan aktivitas bank yang dapat mempengaruhi sumber dan penggunaan dana, baik pada posisi aset dan kewajiban maupun rekening administratif, serta risiko-risiko yang dapat meningkatkan risiko likuiditas, seperti risiko kredit, pasar, dan risiko operasional. Selanjutnya ada pemantauan risiko likuiditas. Pemantauan risiko likuiditas yang dilakukan oleh bank syariah harus memperhatikan indikator peringatan dini untuk mengetahui potensi peningkatan risiko likuiditas bank syariah. Indikator peringatan dini terdiri dari indikator internal dan eksternal. Indikator internal meliputi pendanaan bank syariah dan strategi pertumbuhan aset, peningkatan konsentrasi baik pada sisi aset maupun kewajiban bank syariah. Sedangkan indikator eksternal dapat berasal dari pihak ketiga, analis maupun peserta. Pada umumnya, indikator-indikator tersebut berkaitan dengan kapasitas pembiayaan bank syariah yang bersangkutan. Selanjutnya ada pengendalian risiko likuiditas. Pengendalian risiko likuiditas dilakukan dengan strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas harian. Pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas intragrup, pengelolaan aset likuid yang berkualitas tinggi. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen risiko likuiditas. Bank syariah harus memiliki sistem informasi manajemen risiko yang memadai dan andal untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, serta pelaporan risiko likuiditas. Sistem informasi manajemen risiko harus dapat menyediakan informasi setidaknya mengenai yang pertama, arus kas dan profil maturitas dari aset, kewajiban, dan rekening administratif. Yang selanjutnya, laporan profil risiko dan tren likuiditas untuk kepentingan manajemen secara tepat waktu. Selanjutnya, informasi yang dapat digunakan untuk keperluan stress testing dan informasi lain yang terkait dengan risiko likuiditas, seperti posisi dan valuasi portofolio, aset likuid berkualitas tinggi, konsentrasi sumber pendanaan, aset dan kewajiban, serta tagihan dan kewajiban pada rekening administrasi yang bersifat tidak stabil. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.